warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'du. Dengan penuh rasa syukur yang begitu besar pagi hari ini atas limpahan nikmat yang juga begitu besar, kita niatkan halaqah kita pertama sebagai ibadah kepada Allah, yang kedua mensyukuri nikmat Allah, yang ketiga menjauhi maksiat kepada Allah. Dan sebelum kita berlanjut, mari kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah untuk merabbi ruh kita, almarhum Kiai Haji Muhammad Arif Ilham. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan tafsir atau takwil dari surah Yasin. Dan pagi hari ini ayat yang ke-53. Sebelum kita membahas bersama-sama, mengkaji bersama-sama, kita terlebih dahulu membacanya bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. صدق الله العظيم. إن كانت, tidak ada. In artinya tidak, kanat artinya ada, terbukti. Berarti in kanat tidak terbukti, tidak ada, tidak terjadi. Apa yang tidak terjadi? Dibangkitkannya seluruh makhluk setelahnya pada hari kiamat untuk dihisab.
apanya yang tidak terjadi illa sayhatan, kecuali untuk proses kejadiannya itu sayhatan, satu kali teriakan, satu kali hentakan, wahidatan, yang satu. Kata sayhatan meskipun tidak ada wahidatan pasti itu satu kali, tetapi setelah sayhatan itu ada wahidatan, menunjukkan penguatan bahwa proses terjadinya kiamat, proses terjadinya dibangkitkan seluruh makhluk dari alam kuburnya, dari kematiannya, itu tidak membutuhkan waktu yang banyak. Disebut in kanat illa sayhatan wahidah. In itu artinya tidak, illa artinya kecuali. Maknanya itu hanya. Jadi hanya satu kali teriakan saja untuk mengumpulkan semua orang untuk dihisab. Saking mudahnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Faiza, tiba-tiba, langsung disebutnya izan fujaiyah. Fujaiyah itu artinya kaget. Kaget itu berarti tiba-tiba, saking cepatnya. Tidaklah disebut tiba-tiba kalau tidak diduga datangnya, makanya faiza. Maka seketika itu pula ternyata tiba-tiba mereka semua makhluk dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti di akhir kehidupan ini, baik yang mukmin maupun yang kafir, baik laki-laki maupun yang perempuan, baik yang saleh maupun yang jahat, semuanya, baik orang kecil maupun orang besar, baik rakyat jelata maupun raja, semuanya jami'un adalah kelompok. Jami'un itu jama'atun, seluruhnya. Ladaina, di hadapan kami, muhdharuna, yang dihadirkan. Peristiwa yang dilukiskan di surah Yasin ayat 53 adalah peristiwa yang pasti akan kita alami. Tidak semata-mata ada manusia yang pernah hidup di bumi ini kecuali akan mengalami peristiwa yang dilukiskan di dalam surah Yasin ayat 53 ini. Bahkan bukan hanya manusia, makhluk yang pernah hidup di bumi ini, baik seekor semut yang sangat kecil juga akan mengalami peristiwa ini. Semua makhluk akan menuntut keadilan. Bahkan dalam sebuah hadis, kambing yang tidak bertanduk, yang dizalimi oleh kambing yang bertanduk, itu akan menuntut keadilan di sana. Seekor semut yang, mohon maaf, misalnya pernah kita zalimi selama di dunia, semut tidak salah, tiba-tiba dibunuh, maka seekor semut yang barangkali kita pun juga agak-agak lupa dan kurang ingat peristiwanya, bagaimana semut itu bisa mati di tangan kita, maka hari itu akan ada pertanggungan jawabnya. Kita dengar kisah Imam Al-Ghazali yang dikutip di dalam Nasaihul Ibad, bahwa kalau tidak salah dalam kitab Nasaihul Ibad, bahwa salah seorang ulama dalam alam kasyafnya
memimpikan Imam Al-Ghazali setelah wafatnya, dan ditanya, wahai Imam, apakah setelah engkau wafat Allah memberikan rahmat atau tidak kepadamu? Allah memberikan ampunan atau tidak kepadamu? Spontan dijawab oleh Imam Al-Ghazali, Allah berikan rahmat kepadaku, Allah berikan ampunan kepadaku. Lalu ulama tersebut yang memimpikan bertanya, amal apa yang mengundang rahmat Allah kepadamu? Amal apa yang mengundang ampunan Allah kepadamu? Apakah seluruh amal-amal termasuk ilmu-ilmu yang begitu banyak yang engkau tulis itu atau yang lain? Kata Imam Al-Ghazali, yang mendatangkan rahmat Allah itu bukanlah karangan-karanganku yang banyak, bukanlah kitab-kitabku yang banyak, bukanlah ilmu-ilmuku yang banyak, tetapi suatu hari ketika aku sedang mengarang kitab, lalu ada seekor lalat hinggap di tintaku, seekor lalat hinggap di penaku. Kalau dulu pena itu dicocol ke tinta, ketika diletakkan itu pena di tinta sebelum diangkat oleh Imam Al-Ghazali, ternyata ada lalat sedang minum tinta. Kata Imam Al-Ghazali, ketika aku melihat seekor lalat menghisap tinta dari penaku, maka aku tidak berani melanjutkan menulis karena aku kasihan, karena aku sangat menginginkan demi memberikan kesempatan kepada lalat itu untuk hisap tintanya. Rasa sayang kepada makhluk walau hanya seekor lalat, dan lalat itu ibaratnya mengganggu menulis kitab. Justru rasa sayang itulah yang mengundang kemudian Allah sayang kepadaku, kata Imam Al-Ghazali. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan walau hanya sebesar zarrah. Zarrah itu dalam tafsir semut. Zarrah itu ditafsirkan semut. Zarrah itu adalah kosakata yang digunakan oleh Al-Quran untuk menggambarkan sesuatu yang paling kecil di semesta ini. Sebutnya zarrah. Sekecil apapun, bahkan lebih kecil daripada yang kecil, selama itu amal, maka akan ada pertanggungjawabnya. Sekecil apapun, bahkan lebih kecil daripada yang kecil, selama itu amal, maka akan ada pertanggungan jawabnya. Jika amal baik, yarah, maka kamu akan melihatnya. Bisa dilihat, yarah, maka kamu akan melihatnya. Sesuatu yang kecil tidak bisa dilihat. Bahkan molekul-molekul kecil yang berterbangan itu tidak bisa kita lihat, tetapi selama yang seberat dan seukuran molekul itu adalah amal, maka nanti akan terlihat oleh kita pahalanya. Apakah itu amal soleh, akan terlihat juga. Apakah itu amal baik, akan terlihat juga. Apakah itu amal buruk, maka akan terlihat juga. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tadi Imam Al-Ghazali dalam kisah yang dimimpikan oleh ulama dalam kasyafnya setelah Imam Al-Ghazali wafat, itu betapa amal soleh yang sedikit itu sangat berguna nanti. Dan sebagaimana, mohon maaf apabila misalnya ada amal walau sedikit dan itu buruk, maka nanti pun juga akan ada balasannya. Apa hukumnya membunuh semut? Haram, ya. Membunuh semut haram hukumnya. Bagaimana kalau semut itu mengganggu, misalkan dari rumah itu jadi penuh dengan sarang semut, maka dan tidak bisa diusir, kecuali ketika kita mengusirnya akan ada yang
mati. Maka itu matinya karena memang tidak sengaja untuk membunuhnya, hanya ingin memindahkannya saja, tetapi dalam prosesnya itu ternyata ada yang mati, maka itu tidak masalah. Atau tiba-tiba kita lagi duduk atau lagi berdiri, lagi apapun, ada yang gigit, tek di sini, kemudian kita tek aja gitu sampai mati, nggak apa-apa. Ini ada aturannya tuh ya, ada fikihnya. Tahu kararange nggak? Semut rangrang. Itu orang Sunda bilang kararange. Dulu saya diajarkan oleh kakek saya bagaimana cara membasmi kararange. Bagaimana cara membasmi semut rangrang, karena itu merusak pohon-pohon yang produktif berbuah menjadi tidak berbuah. Waktu itu yang sering dijadikan sarang untuk semut rangrang itu pohon belinjo dulu di kampung. Tangkal tangkil, jeung daun tangkil, belinjo. Itu merusak. Ternyata semut rangrang itu bisa diusir. Semut rangrang itu bisa diusir. Ya, bisa artinya kalau ada yang mati dari semut rangrang itu dalam rangka mengusirnya, itu tidak diharamkan. Tidak diharamkan. Selama bukan dengan api. Selama bukan dengan api. Tapi kemudian bab fikih terus lagi, apabila hewan itu yang merusak itu tidak bisa pergi kecuali dengan api, maka bisa dengan api. Ya, ini kan tentang kehidupan. Jangan sampai kita menyelamatkan semut rangrang, kehidupan yang lain malah jadi rusak. Waduh, saya ini sayang banget sama semut rangrang gitu. Jangan ada satupun yang mati. Akhirnya kita yang dikerubuti semut rangrang. Saya itu pernah dulu kalau di kampung sering, bukan pernah doang, setiap kali narekel tuh naik manjat dan tidak tahu dari awalnya kalau di situ ada semut rangrang, nggak tahu di situ ada kararange. Wah itu, itu nggak apa-apa, mati ya, apa namanya semut rangrangnya karena ngigit duluan kita. Ya. Jangan sampai begini, ada semut hitam misalkan. Semut hitam itu yang suka ada di kita. Biasanya kalau kadang-kadang kegigit gitu ya, makan jambu misalkan tuh, kadang-kadang suka ada semut hitam itu. Itu rasanya kayak nyereng gitu ya. 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 Itu lagi lewat semutnya, kemudian kita tek aja. Nah itu yang zalim itu. Itu siapa tahu lagi mencari anak yang hilang dia, sendirian ke situ. Ya, ya kalau mau dialihkan silakan pergi, diusir dengan cara yang baik-baik. Kalau ternyata tidak bisa diusir dengan cara yang baik-baik, ya usir saja. Kalaupun ternyata ada yang mati itu bukan masalah, bukan dosa lagi. Tetapi jangan dibuat-buat kemudian seenaknya aja, ditinesan gitu orang Sunda bilang, diteres hiji-hiji. Nanti itu akan ada pertanggungan jawabnya yang kecil-kecil seperti itu. Dan untuk proses terjadinya penggiringan itu untuk dihisab, maka in kanat sayhatan wahidah, maka tidak butuh waktu yang lama untuk bersegera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya fa'idzahum jami'un ladaina muhdarun. Muhdarun itu artinya dihadirkan. Dihadirkan itu mereka bukan sekonyong-konyong hadir, tetapi
dihadirkan. Artinya beda nggak hadir dengan dihadirkan? Hadir itu biasanya dengan ketulusan hati dan kesadaran. Kalau dihadirkan itu dengan undangan atau dipaksa, dipanggil, dihadirkan itu. Orang yang menghadap kepada Allah itu orang yang punya dosa, orang yang banyak dosanya, dia malu bertemu Allah, tetap akan diseret ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muhdharun. Tidak ada waktu lagi untuk bisa menyembunyikan diri saat itu. Muhdharun. Makanya di dalam surah Al-Isra ayat 22 ada ayat yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi. Yauma yad'ukum, pada hari Allah memanggil kamu, memanggil kalian, fatastajibuna, lalu kalian semua memenuhi panggilan itu bihamdihi, dengan memuji kepadanya. Jadi betapa takut, ya, betapa takut kepada Allah orang-orang saat itu ketika hendak. Maka jangankan orang yang mukmin, orang yang tidak mukmin pada hari itu ketika mendengar surat Allah langsung kemudian datang menghadap. Itu diantara makna muhdhar. Bahkan orang yang dahulu ketika selalu dipanggil oleh Allah, misalkan hayya 'alas shalah, nggak pernah datang, pada hari itu Allah panggil datang langsung bihamdihi. Dan juga datangnya pun juga bukan hanya datang biasa, tetapi bihamdihi, datang dengan memuji Allah. Bahkan di dunia orang itu nggak pernah ketika dipanggil oleh Allah datang dengan sukarela dan bersedia, apalagi sampai memujinya. Makanya orang yang bahagia nanti di akhirat ketika Allah memanggil, ketika ayat ini sedang terrealisasi pada kita semua, dan ketika di hadapan Allah itu tidak malu, ya, tidak malu di hadapan Allah, maka latihanlah dari sekarang. Tidak semata-mata ada perintah Allah berarti itu ada panggilan Allah, maka buru-buru kerjakan. Dalam surah Al-Waqiah, was-sabiqunas sabiqun, was-sabiquna, orang-orang yang bersegera mengerjakan kebaikan, was-sabiquna as-sabiqun, adalah orang-orang juga yang bersegera nantinya masuk ke dalam surganya. Semakin cepat kita mengerjakan ibadahnya, tidak menunggu waktu lagi, bahkan hal-hal yang lain, kalau Allah sudah memanggil, misalkan sholat, tinggalkan semua, tulisannya ditinggalkan, pekerjaannya ditinggalkan, makannya ditinggalkan. Tapi kalau makan, dalam surah Sahih Bukhari itu ada pengecualian. Aneh kalau makan itu, ya, karena makan itu ibadah loh, ya. Jadi jangan sampai kita menganggap aktivitas makan kita ini tidak ibadah. Ya, kalau makan tidak ibadah, bagaimana mungkin makan itu bisa digunakan buat ibadah yang lain? Makanya saya diajarkan oleh kakek saya dulu, niat makan. Niat makan tuh gini, sejak abdi tuang, bahasa Sunda ya, supaya kiat ibadah ke Allah, nampi nikmati Allah sareng lebihan tina sagala barang haram. Niatnya begitu. Saya niat makan agar mampu dikuatkan beribadah kepada Allah, niat makan agar mensyukuri nikmat Allah, dan niat makan untuk apa? Untuk menjauhi segala barang-barang yang haram. Ada niatnya. Beri makan pun juga ibadah. Ini orang mukmin nih, setan bingungan ya. Tetapi orang mukmin ini apapun yang dilakukan selalu jadi ibadah. Tertawanya ibadah, diamnya ibadah, tidurnya ibadah, makannya ibadah, jalan kakinya ibadah, berkendaranya ibadah, semuanya ibadah. Kenapa? Karena semua rangkaian itu diikat oleh zikrullah, oleh ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan niat itu. Nah, kalau orang sedang makan, ya, kemudian azan, kemudian sholat, apakah menghentikan makan atau tetap makan meskipun sudah mulai takbir? Ya, dalam Sahih Bukhari
dijelaskan ada riwayat dari Ibnu Umar. Jadi ketika pada waktu itu terjadi makan malam. Pas makan malam itu masuk waktu Isya. Ya. Ibnu Umar nggak terpengaruh oleh azan itu, makan aja. Makanya wal imamu yaqra'u, kalimatnya. Ibnu Umar tetap makan meskipun imam sudah baca surah. Ya, karena emang aturannya kalau lagi makan itu selesaikan makan, jangan sampai pas sholat ingat makan. Lebih baik pas makan ingat sholat. Kira-kira begitu mungkin hikmahnya. Tetapi kalau hal-hal yang lain, lagi dagang, wazarul bai' fas'au ila dzikrillahi wadzul bai', dagangnya hentikan dulu, tokonya tutup dulu kalau waktu sholat. Apalagi Gojeknya aplikasi tutup, dengan kalau supir ojek online itu, ya sholat dulu. Angkot pun juga nggak ada yang maju, supirnya soalnya laki-laki pada sholat cuma ke masjid, lebih penting, dan lain-lain lah. Nah, orang-orang yang selalu hadir ketika Allah panggil di dunia, maka dialah orang-orang yang beruntung ketika nanti Allah memanggil satu persatu namanya. Fulan ayo, fulan ayo. Yang apa? Yang tidak dipanggil untuk masuk ke surga, cemas itu. Ya, pasti cemas. Asup henteu ya urang kana daftar eta. Masuk tidak, kira-kira begitu. Ayat ini sebenarnya sedang mengancam kepada orang-orang yang tidak percaya pada hari kiamat, orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang kufur kepada Al-Quran. Ancamannya ya begini, kalau mereka ketika di dunia tidak mau menerima panggilan Allah, ketika mereka tidak percaya kepada Allah, ketika mereka di dunia tidak percaya kepada hari kiamat, maka pada hari itu nanti ketika peristiwa terjadi, percaya atau tidak percaya pada waktu dunia, dia akan diseret di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su' tawaddu anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Pada waktu itu semua yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara, setiap jiwa dia menemukan setiap balasan amal itu hadir, bisa dilihat. Mungkin bisa dilihatnya itu bisa dalam wujud pahala-pahalanya gitu kan, atau bisa dilihat wujud ditampilkan ininya, rekaman apanya, videonya gitu, sehingga bisa melihat ininya ditayangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'amilat min su', tetapi yang ditampilkan, yang dihadirkan pun juga di situ bukan hanya amal soleh saja, tapi amal buruk pun yang tidak sempat kita istighfar dan taubat, tidak sempat kita potong dulu, tidak sempat kita edit dulu, nanti akan diputar di situ. Maka tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Orang yang mengerjakan amal buruk itu ketika ditampilkan amal buruknya, maka dia menginginkan seandainya antara dirinya dan amalnya itu yang ditampilkan ada jarak yang jauh. Saking malunya punya amal buruk saat itu, saking malunya. Kalau hari ini kan begini, sebenarnya manusia yang normal itu, yang waras, ya, meskipun dia mengerjakan maksiat, dia tahu bahwa itu maksiat, dan dia tahu bahwa hatinya akan nyaman kalau maksiatnya tidak diketahui orang. Ya, ada orang yang bermaksiat dan dia tahu itu maksiat, dan itu akan nyaman, bahkan jadi tidak nyaman kalau diketahui orang, disembunyikan. Tetapi nanti di hari ini faizahum jami'un ladaina muhdarun, maka itu disebut dalam surah At-Tariq, yauma tublas sarair, segala sesuatu yang dirahasiakan dalam hati seseorang itu akan dibongkar. Rahasia-rahasia yang disembunyikan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, tampak semuanya. Oleh karena itu semoga
tidak semata-mata ada amal baik walau sekecil apapun yang kita lakukan, semoga amal baik itu dicatat kuat dan tidak dihapus lagi oleh Allah. Dan sekiranya ada amal yang buruk walau itu sangat kecil sekali, semoga itu dihapus dari catatan amal kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Istighfar, tobat kita itu ibarat editing ya. Kalau ini kan video itu jadi bagus, yang buruk-buruknya itu dipotong-potong gitu ya. Itu taubat, istighfar itu akan mengedit sehingga yang ditayangkan nanti di hari kiamat itu nggak ada perbuatan dosa itu. Kalau Allah menerima taubatnya, Allah menerima istighfarnya. Baik, barangkali itu yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya sampaikan dari surah Yasin ayat 53 ini, betapa semuanya peristiwa yang dilukiskan di dalamnya itu adalah peristiwa yang pasti kita semua yang ada di sini juga akan hadir di situ. Dan nanti ketika kita hadir di situ, semoga kita berada dalam kelompok yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga barokahnya Al-Qur'an, syafaat Al-Qur'an, termasuk juga syafaat surah Yasin yang hari ini kita baca bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.